Oke. Jadi judulnya Accounting and the Time Value of Money, ya. Saya sudah jelaskan minggu lalu, uang yang kita terima 1 juta di 2026, bisa jadi mungkin di 2030 aja, nilainya itu sudah jadi lebih rendah, ya. Sudah jadi lebih rendah. Bahkan 1 juta 10 tahun lalu itu gede banget, sekarang kayak biasa aja 1 juta itu, ya. Jadi uang nominalnya mungkin tetap, tapi nilainya, value-nya jadi mengecil seiring berjalannya waktu. Berarti di dalam konsep ini, selain uang juga ada waktu, ada variabel uang, ada variabel waktu, gitu ya. Nah ini, makanya ada yang namanya konsep present value, ya. Kalau di masa depan saya harus keluarin duit 10 juta, ya, itu bisa jadi nilainya sekarang beda, makanya harus ditarik ke nilai sekarang. Ya, atau sebaliknya, kalau sekarang saya punya 10 juta, berapa nilainya 10 tahun lagi? Itu future value namanya. Ya. Semua itu kita lakukan dalam rangka pengen mencari, ya, nilai uang dengan variabel waktu. Makanya namanya time value of money. Ya. Nah, biasanya di akuntansi ini dipakai untuk contoh eh, apa? Kalau ada orang minjem duit, ya, ada orang minjem duit, itu kan sebenarnya dia janji gini, Pak Agus, umpama saya dengan Bradley transaksi ya, pinjam duitnya 100 juta ya Pak Agus, umpama ya Bradley pinjam dari saya. 100 juta itu kan bukan nilai hari ini sebenarnya, 100 juta itu adalah janji Bradley untuk dilunasi di masa depan. Anggap aja transaksinya 5 tahun Pak Agus, saya pinjam duit 100 juta ya, 5 tahun lagi saya ganti, berarti kan 100 juta itu di masa depan. Ya, terus saya bilang Bradley, Bradley kan harus juga bayar bunga ke saya. Ya, anggap aja per tahun 10 juta lah. Berarti nanti saya akan terima sekitar 150 secara total nominal. Tapi apakah berarti nilai transaksi 150? Belum tentu. 100 itu masa depan, tarik ke sekarang. 10 juta tiap tahun itu ditarik ke nilai sekarang. Nah, itu makanya nanti di akuntansi kita sering dengar istilah nilai wajar, ya, atau fair value, ya. Termasuk salah satunya fair value itu adalah yang namanya present value. Jadi itu kegunaan kita belajar time value of money, ya, di dalam akuntansi. Karena akuntansi itu salah satu cara untuk menjurnal, salah satu cara untuk melaporkan transaksi itu pakai fair value. Nah, salah satu jenis fair value itu adalah present value, ya. Fair value yang paling tinggi itu nilai saham. Fair value paling tinggi itu. Karena dia dikuotasi istilahnya, dia ditulis atau tertulis secara umum. Fair value yang kedua itu yang sering kita kenal dengan istilah market value atau harga pasar. Memang nggak tertulis, tapi kayaknya terbentuk secara kompak dalam tanda kutip. Contoh gini, berapa sih harga tanah di Siwalan Kerto per meter persegi sekarang? Memang nggak ada tulisannya, kayak saham kan tertulis ya di di websitenya Bursa Efek, ya, di Google, dimanapun tertulis gitu. Tapi harga tanah per meter persegi di Siwalan Kerto nggak tertulis, tapi semua orang tahu, oh mungkin 10 juta per meter persegi mungkin, ya. Nah itu level kedua dari fair value, namanya market value atau harga pasar. Nah fair value yang ketiga, ini levelnya paling rendah, itu yang namanya present value. Atau apapun yang namanya fair value tapi dihitung pakai rumus, itu namanya fair value level ketiga. Jadi kalau nggak ada level ke-1 yang tadi harganya tertulis secara umum, kita pakai yang kedua, harga pasar. Kalau nggak ada yang kedua, ya kita pakai yang ketiga. Kita harus ngitung dengan cara tertentu. Nah itu juga fair value. Saya jelasin ini berarti Anda harus mulai ingat ya, fair value nggak sama dengan market value. Market value itu hanya level kedua dari fair value. Nah di akuntansi, untuk ngitung ini semua nih, kita pakai time value of money. Notes payable atau notes receivable itu pakai time value of money. Leasing itu kita pakai time value of money. Pensiun, ya, apalagi environmental liability, ya. Saya
bangun kilang minyak. Tapi ada kewajiban buat saya, kilang minyak itu 10 tahun lagi ketika kontrak habis, saya harus bongkar. Berarti kan saya tahu 10 tahun lagi saya akan keluar duit. Nah masalahnya duit itu kan 10 tahun lagi, berapa nilainya sekarang? Nah, itu saya hitung pakai time value of money. Ya. Nah kalau ditanya, apa itu interest? Ya, apa itu interest? Tunggu sebentar ya. Koko, tolong tutup air keran di kamar mandi. Jadi interest. Sudah. Air kerannya. Jadi bunga atau interest itu istilah lainnya adalah cost of debt. Saya terpaksa keluar kos karena punya debt. Masuk akal ya? Saya terpaksa keluar biaya karena minjem duit dari orang. Nah, itu namanya bunga. Ya, jadi sebenarnya sih wajar-wajar aja ya kalau kita minjem duit dan harus bayar bunga. Selama bunganya juga wajar. Ya kalau bunganya udah nggak wajar, ya itu sudah nggak benar tuh. Ya, Alkitab aja ngomong boleh aja kamu ngenain bunga ke orang asal tidak mencekik dia ya kan. Jadi boleh aja sebenarnya berutang, ya boleh aja ada bunga selama bunganya tidak uh, tetap masuk akal. Makanya disebut cost of debt. Atau cara hitung yang lain gini. Umpama saya tadi dengan Bradley. Saya pinjam duit ya Bradley, saya dikasih 100, tapi besok saya harus bayar 150. Berarti kan 50-nya itu adalah pengorbanan saya ya. Nah, 50-nya itu disebut bunga. Jadi selisih antara cash yang diterima ya dengan yang kemudian nanti harus saya lunasi. Nah, yang diterima atau yang saya pinjam itu disebut pokok atau prinsipal. Ya, pokok atau prinsipal. Oke. Mulai masuk nih. Ya, ada 3 variabel ya, pokok atau prinsipal, interest rate, hati-hati loh ya. Ini namanya interest. Kalau sudah interest itu sudah angka. Kalau ini interest rate atau suku bunga. Bentuknya persentase. Ya. Yang ketiga adalah waktu. Ya. Bisa tahun, bisa bulan, bisa hari. Tergantung soal, tergantung kondisi. 3 variabel ini, principal, interest rate, dan waktu, itu nanti digunakan untuk menghitung interest atau bunga. Ya. Nah, untuk menghitung bunga itu ada konsep awal yang namanya mungkin waktu SMA dulu dapat simple interest. Saya ulang ya, namanya simple interest atau bunga sederhana. Kenapa disebut bunga sederhana? Karena cara ngitung bunganya adalah gini. Pokoknya berapa atau prinsipalnya berapa? Di sini contohnya 20 juta. I-nya berapa? I-nya itu adalah interest rate atau tingkat suku bunga 7% di sini. N-nya berapa? N-nya itu adalah periode, di sini 3. Berarti berapa bunganya? Langsung dikali. 20 juta kali 3 kali 7%. Ya, berarti 1,4 per tahun kali 3, 4,2. Disebut simple karena hanya kayak gitu cara ngitungnya. Paham ya? Nanti kalau ada pertanyaan langsung ya, Pak saya mau nanya gitu. Karena saya nggak bisa lihat ya, langsung ngomong. Itu saya ulang, simple interest atau bunga sederhana. Nah, bunga sederhana ini juga hati-hati kalau dalam 1 tahun ternyata nggak full. Contohnya ini, memang bunga per tahunnya 1,4. Tapi ini untuk tahun 2026, ya, dia baru minjamnya setelah akhir Maret. Berarti di 2026 ini hanya 9/12. Berarti bunga di tahun 2026 itu hanya 1,4 kali 9/12 atau 1.050.000. Ya. Kalau contoh awal tadi ya asumsinya full mulai 2026, 2007, 2028. Kalau ini di 2026 hanya 9 bulan, makanya 9/12. Itu simple interest. Ada diskusi dulu? Nah, simple interest itu udah lama atau udah nggak pernah kayaknya ada prakteknya ya.
Kalaupun ada mungkin di pertemanan. Kayak tadi saya dengan Bradley, saya lagi BU nih, Bradley, pinjam duit 100 juta 3 bulan, kamu mau kasih bunga berapa umpama? Per bulan 2% gitu kan. Berarti 2% kali 3 kali 100, 6% kali 100 juta, 6 juta. Ya, itu pertemanan. Kalau sudah di lembaga keuangan yang resmi udah jarang bunga simple atau apa bunga sederhana tadi ya. Nah, konsep yang dipakai dalam hitung bunga deposito, bunga tabungan gitu ya, itu namanya compounding interest, compound interest atau bunga majemuk. Jadi kalau tadi pakai contoh kita yang ini, ya, ini kan dihitung 20 juta kali 7%, 1,4 per tahun. 3 tahun berapa bunganya? 1,4 kali 3. Itu simple. Tapi kalau pakai bunga majemuk, ngitungnya gini. Tahun pertama, bunganya 1,4. Berarti kan uang saya sekarang sudah 20 plus 1,4. Berarti tahun pertama saldo pinjaman atau saldo piutang saya 21.400. Nah, tahun kedua bunganya bukan 20 juta kali 7%, tapi 7% kali 21.400. Ketemulah angka. Anggap aja ya 1,6. Berarti kan 21.400 tambah 1,6 udah 23 saya tahun kedua. Berarti tahun ketiga berapa bunganya? 23 kali 7%. Nah, makanya yang disebut compound atau bunga majemuk ini ya, compounding interest, compound interest atau bunga majemuk ini, itu sering disebut sebagai bunga berbunga. Ya, bunga berbunga. Jadi sudah kena bunga lagi. Ya, tidak kayak tadi hanya setahun berapa langsung dikali berapa tahun, berapa N gitu. Clear ya? Itu yang disebut compounding interest atau bunga majemuk. Contoh kayak tadi nih. Ini kan sama kayak tadi, ya. Per tahun pinjam uang 20 juta untuk 3 tahun, bunganya 7% per tahun. Tolong hitungin kalau sudah 3 tahun tapi pakai bunga majemuk. Nah, ya kan? 20 juta kali 7%, tahun pertama emang bunganya 1,4. Tapi kan sekarang saldonya udah 1,4. Berarti tahun kedua kali 7% lagi. Ya, bunga ke tahun kedua 1,498. Tahun ketiga berarti 22.898 kali 7%. Berarti total bunganya 4.500.000 sekian. Lebih banyak ya dibanding kalau bunga simple tadi cuma 4,2. Ya kan? Dari sisi investor kalau kita nabung kan lebih enak pakai bunga majemuk kan. Ketok moto atau eksplisit kelihatan ya. Ini 4,5 berbanding 4,2. Itu bunga majemuk. Ada diskusi dulu so far, saudara-saudara? Ini sengaja dibuat online karena ya supaya persiapan Cynthia ya. Excel malah nggak pulang. Tapi ke Jember jauh mungkin ya. Semoga tetap dapat angpau Excel. Oke lanjut ya. Oke lanjut ya. Nah, saya sudah kirim loh ke Anda di apa? Di Lentera ya, di Lentera itu di bagian materi tanggal 9 lalu ada mana ya, Excel kok bentuknya filenya bentuknya Excel. Itu saya taruh di mana saya taruh ya, sebentar, ini enggak ada materi tanggal 9 slide rekaman slide judulnya adalah itu pendukung kuliah chapter 5. Bentuknya filenya Excel, tabel bunga. Yuk di download dulu, saya kasih kesempatan 1 menit. Jadi ada di Lentera, pendukung kuliah 05, judulnya tabel bunga. Teman-teman yang mungkin PRS 2, tolong hubungi temannya untuk nanti temannya yang share ya filenya. 1 menit silakan di download, bentuknya Excel, tabel bunga.
Oke, tabel bunga yang utama itu ada 5 ini. Yang pertama tabel 1 ya, itu namanya future value of one. Of one itu maksudnya single sum. Single sum itu maksudnya adalah uang yang kita investasikan atau uang yang kita pinjamkan ke orang itu hanya sekali aja, ya. Tidak ada angka-angka lain. Kalau tadi kan contohnya saya pinjamin duit ada bunga ya, bukan itu. Ini pokoknya kayak contoh gini, 5 tahun lagi anak saya mau kuliah, uang sekolahnya Petra apa sekarang 10 juta, kira-kira 5 tahun lagi berapa ya? Kan itu cuma cuma satu satu kali saya nanti harus tabung untuk nanti ketemu uang di masa depan. Tidak ada nominal-nominal lain kan, itu namanya single sum. Ya. Jadi namanya future value itu artinya saya tidak tahu nilai masa depan, tapi saya punya nilai masa sekarang. Nah, itu future value. Sebaliknya tabel 2 itu nilai di masa depan saya tahu, ya. Sekarang ditanya, berapa yang harus saya tabung sekarang supaya saya bisa bayar nilai masa depan itu. Itu tabel 2 namanya present value. Tapi tetap single sum. Contoh, oh Maroon 5 mau datang Jakarta lagi tuh. Mungkin ya, tahun depan. Berapa tiketnya? 5 juta. Atau 2 tahun lagi 5 juta. Nah, saya harus nabung berapa sekarang supaya nanti waktu mendekati beli tiket, uang saya sudah kekumpul. Nah, itu yang kedua tuh tabel 2. Present value of single sum. Nah, tabel 3 ini nyari masa depan, tapi bedanya apa dengan tabel 1? Ini anuitas. Anuitas itu yang tadi saya sebut. Selain saya bayar satu kali, ada juga nominal-nominal yang sama. Kayak bunga itu kan. Itu kan harus saya bayar sama tiap periode. Itu namanya anuitas. Ya, nanti kita lihat makin dalam ketika kita bahas anuitas ya. Tabel 3 itu future value tapi anuitas. Anuitas itu artinya ya, selain satu nominal ada juga nominal-nominal lain. Sementara kalau present value-nya pakai tabel 4. Anuitas juga. Terus apa bedanya tabel 4 dan 5? Nanti kita belajar pas anuitas ya. Intinya kita fokus ke yang single sum dulu. Sekali saya invest, berapa nilai masa depan? Oh, itu future value. Nilai masa depan ada, berapa yang harus saya tabung sekarang? Oh, itu present value. Ya. Variabel-variabel yang harus diperhatikan sama kayak tadi. Satu, pokok, principal atau P. 2, N, jumlah periode. Cuma hati-hati ya, kalau tidak disebutkan secara khusus, umpama gini, pinjaman 5 tahun, ya, bunganya 6% tahunan. Nah, itu berarti bunganya hanya dibayar sekali 1 tahun, berarti N-nya pasti 5. Saya ulang ya, ada soal gini, pinjam duit 100 juta, bunga 5% per tahun, ya, tidak disebutkan apa-apa lagi ya, itu berarti kita asumsi bunga dibayar hanya sekali setahun. Sehingga N-nya berapa? N-nya 5, sesuai dengan soal tadi 5 tahun. Tapi kalau kayak gini, bunganya 6% per tahun, ya, bunganya 6% per tahun, dibayar dalam 1 tahun 2 kali. Jadi dalam 1 tahun ada 2 kali bayar bunga. Jatuh temponya 5 tahun. Bunga 6% per tahun, tapi dibayar 2 kali dalam 1 tahun. Berarti kan sebenarnya bunga itu bukan lagi 6%, tapi sudah jadi 3%. Karena 6% tingkat suku bunga tahunan dibagi jumlah berapa kali bayar. Tadi 2 kali kan, berarti bunganya bukan lagi 6% tapi 3%. N-nya bukan lagi 5, tapi dikali dengan 2, karena dibayar 2 kali, berarti N10, N3. Ya. Jadi kalau ada bunga 6% tahunan, tapi dibayar 2 kali dalam 1 tahun, berarti kan sebenarnya setiap kali bayar bunga kan 3%. Masuk ya? Kalau jangka waktunya 5 tahun, dibayar 2 kali dalam 1 tahun, berarti kan sebenarnya N-nya bukan 5 lagi, 5 kali 2 jadi 10. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tapi biasanya soal-soal yang awal sih masih tahunan, ya, tidak 2 tahun, tidak 2 kali dalam setahun, 3 kali dalam setahun. Gimana kalau bunga 12% per tahun dibayar bulanan? Jatuh tempo 5 tahun.
Saya ulang, bunga 12% per tahun, jatuh tempo 5 tahun tapi dibayar bulanan. Berapa N-nya? Jatuh tempo 5 tahun dibayar bulanan. N-nya berapa? Tahunnya 5. Berapa kali tadi bayar dalam 1 tahun? 12. Berarti N-nya 60. I-nya berapa? Tahunannya 12%, tapi dibayar 12 kali dalam 1 tahun. Berarti I-nya jadi berapa? 12 bagi 12. 1%. Clear ya? Atau ada yang mau bertanya? Masih clear? Oke, saya lanjut. Nah ini contoh tabelnya. Kita lihat Excel-nya aja sekalian ya. Saya buka Excel-nya. Tabel bunga. Nah ini. Kalau judul bawahnya itu single sum future value, itu berarti yang tabel 1. Ya, tabel 1. Contoh tadi, saya punya pinjaman 10 juta. Jatuh tempo 5 tahun. Nah, lihat ke bawah berarti N-nya 5. Bunganya berapa per tahun? Oh, bunganya 6% per tahun. Oh, berarti ini nih. Yang ini nih. Ya kan? 6% terus 5 tahun. Ya kan? Itu kalau bunga 6% dibayar sekali setahun. Jadi nanti saya bisa langsung tahu ya, berapa uang saya waktu akhir tahun kelima. Tinggal kalikan aja 10 juta dengan 1,33. Ya. Itu enaknya akuntansi karena kita tinggal lihat tabel. Kalau teman-teman manajemen keuangan tuh finance and investment harus pakai rumus atau bahkan harus pakai kalkulator finance. Ya. Gimana kalau bunganya 6% dibayar 2 kali setahun, jatuh tempo 5 tahun? Berapa persen yang saya lihat? Dan N-nya berapa? Jadi transaksi pinjam duit atau investasi 6%, cuma dibayarnya 2 kali setahun, ya, jatuh temponya 5 tahun. N berapa, I berapa? Ingat-ingat rumusnya, untuk ngitung periode atau N, kalikan dengan, kalau soal bilang 2 kali, berarti kalikan dengan 2. Jadi kalau 5 tahun, 5 kali 2, berarti cari 10. 10. Untuk I atau suku bunga tahunannya 6%. Kalau dibayar 2 kali setahun, berarti 3%. Nah, berarti dapatnya yang ini. 1,34. Tadi kan 1,33 ya. Jadi sebenarnya ya, so far kita bisa simpulkan ya, walaupun bunganya sama 6%, tapi dibayar lebih sering, ya, maka nanti hasilnya akan lebih banyak. Coba ya, tadi 6% 5, itu ketemunya 1,33. Anda kalikan 10 juta dengan 1,33, bandingkan dengan 10 juta kali 1,34, kan lebih banyak 10 juta kali 1,34. Ya. Jadi makin sering dibayar, ya, kalau 6% hanya dibayar sekali setahun, cuma dapat 1,33 kali 10 juta. 6% dibayar 2 kali setahun, ya, sama-sama 5 tahun, tapi hasilnya lebih banyak yang lebih sering dibayar. Ada diskusi dulu, itu cara saya ajarin lihat tabel bunga, sekaligus juga untuk antisipasi kalau bukan tahunan. Ya, dibayar 4 kali dalam setahun, ya berarti N-nya dikali 4, I-nya dibagi 4. Ya. Saya lanjut ke, nah ini tampilan tabelnya tapi di PPT ya. Ada kasus gini nih. Berapa banyak pokok ditambah bunga, ya, yang bisa diakumulasi dari 1 juta. Jadi saya pinjam duit 1 juta untuk 5 tahun. Ya tergantung bunganya. Kalau bunganya 4 tahun berarti 1 juta kali ini. Kalau bunganya 4%, ya, selama 5 tahun berarti 1 juta kali 1,21. Tapi kalau bunganya 6% ya dikali 1,33.
ya. Jadi tergantung, soalnya pakai 4, 5, atau 6. Oke. Nah, ini yang saya cerita tadi teman-teman manajemen keuangan pakai rumus, ya. Dia pakai rumus. Untuk ketemu angka-angka ini 1,21 dan semacamnya dia pakai rumus. Ya. Nah, kalau kita cukup lihat tabel. Ya. Kalau saya pernah ikut ujian CFP itu pakai kalkulator. Kalkulator keuangan. Oke. Ini tadi ya, teman-teman ya. Kalau dibayar hanya sekali dalam setahun, ini ada contoh ya. Bunganya 12% per tahun. Periode pinjamannya 5 tahun. Kalau dibayar sekali dalam setahun, itu namanya annually. Annually. Berarti ya I-nya 12%, N-nya 5. Ya, 0,12, N-nya 5. Tapi kalau dibayar 2 kali dalam setahun, berarti 6 bulanan, itu namanya semi annually. Ya. Tingkat suku bunga berarti dibagi. Nah, ini 12% bagi 2. Periodenya berarti dikali. Berarti yang dicari bukan 12 dan 5, tapi 6% dan 10. Gimana kalau quarterly? Quarterly itu 3 bulanan. Nanti dalam 1 tahun ada 4 kali pembayaran bunga. Berapa I-nya? Ya 12 bagi 4, berarti 3%. Berapa N-nya? 5 kali 4, berarti 20. Gimana kalau monthly, bulanan? Ya per bulan 1%, terus N-nya 5 kali 12 atau 60. Gitu ya. Harusnya sudah makin makin clear, tapi silakan kalau mau bertanya. Nah, ini yang tadi saya sebut. Bunganya sama-sama 9%, tapi kalau makin sering dibayar, ya 2 kali setahun, 3 kali setahun, 4 kali, bahkan kalau tiap hari dibayar, ya itu bisa dapatkan hasil yang sebenarnya lebih besar dari 9. Contohnya ini nih. Kalau bunga tahunan 9% dibayar tiap hari, atau istilahnya sekarang bunga harian, itu sebenarnya kita bisa dapat 9,42%. Ya. Jadi kalau bunga 9% dibayar per tahun, itu bunganya ya tetap 9%. Tapi kalau dibayar 2 kali setahun, itu bisa dapat 9,2. Makin sering dibayar ke kanan, tuh bisa sampai 9,42%. Ya. Gimana bisa dapat 938, 931? Nah, ini ada rumusnya di bawah. Ya, 1 plus 9%, ya, pangkat N. N itu berapa kali sih pembayarannya? Kalau semi annually berarti pangkatnya 2. Quarterly pangkatnya 4. Monthly pangkatnya 12. Daily berarti berapa? 365 pangkatnya N itu. Coba Anda implementasikan rumus ini, pasti ketemu angka-angka di tabel. Jadi kalau saya punya uang 10.000, bunganya bunga tahunan, ya saya hanya dapat 10.900. Tapi kalau bunganya bulanan, saya bisa dapat 10.938. Bunganya harian 10.942. Bank-bank sekarang kan kalau pamer atau flexing tingkat suku bunga, dia bilang bunga harian karena ini. Ya, karena memang bunga harian lebih menguntungkan buat nasabah, buat penabung. Ya. Oke. Tadi ya. Yang perlu kita perhatikan adalah I, tingkat suku bunga, N, jumlah periode, dan value-nya. Kalau kita tahu nilai sekarang, berarti yang kita cari future value. Kalau kita tahu future value, berarti kita cari present value. Ya. Nih, kalau nilai sekarang atau present value tidak diketahui, ya, berarti kita tahu future value. Sebaliknya kalau future value tidak diketahui, yang kita tahu present value. Ya. Begitu sebaliknya. Oke. Kita lihat yang future value dulu. Berarti kita tahu nilai sekarang, yang ditanya masa depan atau future value nilainya berapa. Ya, dan ini hanya single sum. Single sum tadi ingat ya, kita hanya naruh duit sekali. Dia berbunga, kita tidak nambah duitnya, kita tidak cabut duitnya. Jadi kita biarin dia terus berbunga, ya, sampai nanti anggap aja 5 tahun nilainya berapa. Ya. Nah, cara hitungnya adalah kalau pakai rumus, berarti berapa nilai di masa depan atau future value ya? Nilai yang sekarang kita tabung dikalikan faktor.
faktor itu yang tadi pakai rumus atau kita lihat di tabel. Yuk, contoh. Kita mau hitung future value single sum, berarti kita tahu nilai sekarang, kita pengen tahu nilai masa depan. Tapi nilai sekarang itu cuma satu kali diinvest. Ini contohnya saya invest 10 juta sekarang. Tingkat suku bunganya 8% annually, berarti dibayar sekali setahun. Berapa nilai uang saya kalau udah 3 tahun? Pakai cara manual bisa. 10 juta kali 8%, berarti kan berapa? 800.000 bunganya ya. Berarti tahun pertama 10 juta 800 ya, kali lagi 8% tahun depan, kali lagi 8%. Itu cara manual yang pakai simple interest tadi. Ya. Tapi kalau kita pakai compound interest yang langsung, ya udah kita langsung lihat aja berapa faktornya ini di tabel. Atau kalau pakai rumus ketemunya ini 125971. Berarti uang saya 3 tahun lagi, kalau tingkat suku bunganya 8% dibayar sekali setahun, uang saya bisa 12.597. Itu pakai rumus. Yuk kita pakai tabel. Karena feature value single sum ya, lihat tabel 1. Ya. Kita lihat Excel-nya ya, supaya sama sebenarnya dengan ini tampilannya, tapi biar Anda belajar lihat Excel. 8% 3 tahun. Yuk kita cari di Excel. Feature value single sum. 8% saya turun 3 tahun. Oh ini ketemunya 125971. Ya kan? Sama nggak dengan yang di PPT? Betul ya, 125971. Ya. Nah itu langsung dikalikan aja dengan simpanan kita sekarang atau present value kita sekarang, yaitu 10 juta. Berarti 3 tahun lagi nilainya jadi 12 juta. Future value single sum. Ada pertanyaan? Oke. Sekarang ada lagi nih, masih future value single sum. Jangan di next ya, jangan di next karena jawabannya udah ada. Saya invest 10 juta, tingkat suku bunganya 8% tapi semi annually. Apa itu semi annually tadi? Kawan-kawan, apa semi annually? Esther Alisa, apa itu semi annually? Esther, are you there? Esther Alisa. Faustin ada di situ? Ada 2 tahun sekali. Dua kali setahun. Ya, 2 kali setahun. Ya, makasih Faustin. Jadi 2 kali setahun itu semi annually. Berarti kalau 2 kali setahun, I-nya jadi berapa? Kalau di situ tingkat suku bunga 8%, teman-teman. Kalau 2 kali setahun, I-nya jadi berapa yang kita cari di tabel? Gregory? 4%, Pak. Berapa? 4%. 4%, makasih. Ini 3 tahun, berarti kalau semi annually 2 kali setahun, N-nya berapa? 8% bagi 2, kalau 3 tahun diapain? Kali 2, berarti N-nya jadi 6. Berarti yang kita cari bukan 8% 3, ya, yang kita cari bukan 8% 3, tapi 4% 6. Ya, yuk kita lihat. Nih. Yang kita cari 4% 6. Bukan 8% 3. Kenapa? Karena kata kuncinya tadi di semi annually. Ya udah, kalau udah dapat di tabel, kalikan aja 126.532 dengan investasi kita sekarang, berarti nilai kita di masa depan jadi 12.653.200. Ya. Ada diskusi, sudah 2 kasus future value single sum ya. Yang tadi itu apa? Annually ya. 8% annually. Kalau ini 8% semi annually. Nah, ini juga membuktikan ya. Oh ya, sebentar ya, teman-teman ya, sebentar. Ya, Mas.
Oh, udah selesai. Mohon maaf karena di rumah lagi ada tukang, ya. Saya harus bolak-balik. Yuk kita balik ke single sum. Tadi udah 2 ya, baik yang annually dibayar sekali setahun maupun dalam contoh ini dibayar 2 kali setahun. Ada pertanyaan, future value of single sum. Tabel 1. Ya, kalau di Excel kita cari yang paling kiri. Judulnya itu tuh. Single sum FVF, future value factor single sum. Nah, yang kedua namanya single sum masih ya. Single sum itu jangan ketukar dengan simple ya. Simple interest itu tidak majemuk. Ya, dia hanya dihitung per tahun. Kalau ini single sum itu maksudnya uang hanya sekali kita invest, habis itu kita biarin dia muter. Ya, tidak ada bunga. Maksudnya tidak ada bayaran lagi tiap tahun. Bunganya baru nanti besok kalau sudah jatuh tempo. Nah, ini present value single sum. Dari namanya aja present value single sum, berarti yang kita tahu itu nilai future value, nilai masa depan. Uang sekolah Petra katanya nanti 6 tahun lagi per semester sudah 50 juta umpama. Itu berarti kan future value. Berarti berapa yang harus saya tabung sekarang biar anak saya bisa kuliah di Petra 10 tahun lagi. Nah, itu present value namanya. Nah, untuk nyari faktornya pakai tabel yang berikutnya di Excel. Tabel berikutnya namanya single sum PVF. Ada PV-nya tuh. Ya, present value namanya. Ya, tabel 2. Atau pakai rumus kalau mau. Atau pakai kalkulator. Kita pakai tabel aja ya. Contoh. ABC ini katanya 4 tahun lagi butuh duit 20 juta. Nah, sekarang dia nanya, tolong dong hitungin saya harus nabung berapa sekarang supaya 4 tahun lagi uang saya 20 juta. Ya, bunganya sekarang itu 12% loh. Nah, tolong saya dihitungin. Nah, cara hitungnya adalah kalau ini pakai rumus, ketemu 12, 7, 10, ya kita pakai tabel. Berarti kita pakai tabel 2, 12%, berapa tahun tadi soalnya? 4 tahun. Berarti 12% 4.
nih 12 ke 4, 63, 552. Benar nggak yang di Excel? 12%, 4, 63, 552. Sama ya? Sama. Ya, sama dengan yang di Excel. Oke. Ya sudah, berarti 20 juta dikali aja dengan faktor itu ketemu 12. Apa ini 12? 12 itu yang tadi Anda pengen tahu, Pak. Saya invest sekarang, masukin tabungan dengan asumsi bunga tetap 12%, ya. Walaupun nambah tidak saya tarik, walaupun kurang tidak saya tambah, pokoknya nanti kalau dengan asumsi bunga tetap 12%, 4 tahun lagi, saya bisa dapat 20 juta. Jadi tetap ada asumsi loh, saudara-saudara ya. Jangan, Pak, gimana kalau tahun depan bunga di pasar jadi 13%? Ya itu perlu dihitung lagi, tapi kita kan pakai asumsi sekarang bunganya tetap. Pak, gimana kalau uangnya ditambah, Pak? Bisa dihitung, cuma bukan itu tugas kita sekarang. Tugas kita adalah pakai asumsi tadi ya, tidak ditarik, tidak ditambah, dan bunganya tetap. Itu present value single sum. Ya. Kalau ini sama sih kasusnya ya, 20 juta, 2% sama ya kasus pertama tadi. 20 juta, 2%, 4 tahun. Tapi soal berikutnya itu, ya, 20 juta, pengen tahu 4 tahun lagi saya harus bayar 20 juta, berapa invest saya sekarang. Tapi, ya, yang ini quarterly. Quarterly itu berarti bayar 3 bulan, tiap 3 bulan. Berarti dalam 1 tahun 4 kali. Berarti N-nya bukan 4 lagi, tapi 4 kali 4. I-nya bukan 12% lagi, tapi 12% bagi 4. Berarti 3% 16. Ya. Nah, nih. Cari 3% 16. Bukan 12% 4. Ya. Tapi berapa? 3% 16. 3% dari mana? 3% itu dari 12% dibagi 4, karena bayar bunganya 4 kali setahun. Terus 12 itu dari mana? N-nya, 16 itu dari mana? 4 tahun kali 4. Ketemu 16. Ketemu 0,62317. Berarti kalau kasusnya bunganya dibayar quarterly atau 3 bulan sekali ya, sekarang saya harus invest 12,463,400. Apapun itu, sudah 2 kasus present value single sum. Ada diskusi? Silakan. Anuitas agak naik dikit. Kalau tadi yang easy, sekarang mulai medium. Ya, mulai agak susah. Sudah ya, yang single sum ya. Oke, sekarang yang present value single sum sudah ya. Berarti single sum sudah dua-duanya selesai ya. Future value dan present value. Oke. Sekarang bukan single sum. Namanya anuitas. Mungkin di SMA pernah dengar. Anuitas itu pinjam duit atau apapun itu. Kalau tadi kan saya 4 tahun lagi butuh 20 juta. Tolong hitungin nilai sekarang. Atau saya sekarang punya 10 juta. Berapa 4 tahun lagi? Tolong hitungin nilai masa depan. Nah, kalau anuitas itu gini. 20 juta saya bayar 4 tahun lagi, itu single sum. Tapi ada uang yang harus saya bayar sebelum 4 tahun dan saya bayar per tahun. Biasanya kan bunga. Ya. Jadi selain saya harus lunasin 20 juta 4 tahun lagi, tiap setahun sekali saya bayar 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Itu namanya anuitas. Bayar KPR, bayar kredit mobil, bayar kredit apartemen. Itu kan ada bunga yang dibayar tiap periode kan. Nah, bunga itu kalau nilainya sama dan periode bayarnya sama, itu namanya anuitas. Oke. Ya, intinya pokoknya bukan single sum lagi. Ya, karena harus tahun per tahun atau periode per periode bayarnya. Nah, anuitas sendiri ada 2. Ada namanya OA, ordinary annuity.
pembayaran yang tadi saya sebut teratur tiap periode, kalau dibayar di akhir itu namanya OA. Tapi kalau dibayar di awal itu namanya AD, ya, annuity due. Saya pakai kos aja deh, Anda kan bayar kos, ya, tiap bulan kan. Asumsi tidak pernah naik nilainya, itu namanya anuitas. Karena Anda bayar kan pasti sebulan sekali, nominalnya kan pasti sama, itu anuitas. Tapi pertanyaannya, kos itu OA atau AD? Saya pernah tanya kayaknya minggu lalu. Anda itu bayar kos di akhir, jadi Anda masuk ruang dulu baru Anda bayar, atau Anda bayar di depan baru Anda bisa masuk. Kos itu AD, karena kita bayar dulu baru masuk. Tapi kalau kayak bunga itu OA, karena bunga baru dihitung kalau akhir periode. Gitu ya. Jadi harus bedakan OA dan AD. Kenapa? Karena tabelnya beda. Kalau salah milih tabel ya hitungannya bisa gagal nanti. Oke, ada contoh gini nih. Ada pembayaran 20.000 setiap periode. Periodenya sama, itu anuitas. Ya. Dibayar berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kali pembayaran 20.000, ya. Nah, ditanya, present value-nya berapa nih di titik 0 ini? Ya. Berapa nih present value-nya di titik 0? Atau sebaliknya, berapa future value-nya di titik 8? Ya tergantung soalnya. Jadi, ada pembayaran yang bukan hanya sekali, kalau tadi single sum, melainkan berkali-kali, dan nominalnya sama, dan rentang periodenya sama. Sekali lagi itu anuitas. Kira-kira kalau gambar ini, ya bisa lihat di judulnya ya, gambar ini OA atau AD? Oh ini OA, kenapa OA? Karena OA tadi apa definisinya? Terjadi pada akhir. Jadi gampangannya adalah saudara-saudara, titik pertamanya itu di 1 atau 0. Kalau titik pertamanya di 1, itu OA. Tapi kalau titik pertamanya di 0, ini kan 8 kali bayar, ternyata 20.000 dibayar pertama kali di 0. Berarti nanti berakhir di 7 ya. Nah itu AD. Bisa bedain OA dan AD? Pak, di soal disebut nggak? Kadang soal sebut OA atau AD. Kadang soal sebut akhir atau awal. Tapi kadang Anda yang harus menganalisis. Ya, kadang Anda yang harus menganalisis. Jangan sampai Anda mengatakan awal atau akhir itu lihat tanggal. Karena nggak melulu 1 Januari itu AD, nggak melulu 31 Desember itu OA. Contoh nih, pinjam duit 100.000 untuk 5 tahun. Caranya dicicil 20.000 selama 5 kali bayar. Ya. Jadi pinjam duit 100.000 selama 5 tahun, dicicil 20.000 per tahun. Oke. Pembayaran 20, anggap aja ini 1 Januari 2026 ya. Pembayaran pertama itu dilakukan di 1 Januari 2027. 20.000 sama tiap tahun, berarti itu anuitas. Tapi pertanyaan saya, anuitasnya OA atau AD? Pembayaran pertama yang 20.000 itu 1 Januari 2027. Ada yang kasih pendapat itu OA atau AD? Hari ini 1 Januari 26, sepakat transaksi pinjam duit 100.000 dilunasi 20.000 per tahun. Tapi 20.000 pertama itu dibayar 1 Januari 2027. Itu OA atau AD? Halo? OA itu berarti dibayar di akhir, AD itu dibayar di awal. Kebetulan tadi saya pakai contoh 1 Januari. Ya. Apakah itu AD atau OA? Gisela? Gisel bukan Gisela, Gisel ya. Are you there, Gisel? Pada nggak ada ini. OA, Pak. OA, kok bisa OA wong 1 Januari? Karena walaupun memang bukan kayak kelihatannya tanggalnya itu 1 Januari, tapi kan tahunnya kayak
pas tahun depannya, bukan Oke. pas tahun awal. Terima kasih. Itu berarti logikanya pakai ini. 1 Januari 2026 itu titik 0. 1 Januari 2027 itu titik 1. Kalau dimulai di titik 1 tadi itu berarti OA. Ya, thank you siapa tadi? Vanessa. Giselnya malah nggak kedengaran. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Jangan ketipu tanggal. Ya, tapi bayangin tadi ada garis timeline ya. Itu pertama kali di titik mana? 1 Januari emang tadi, tapi 1 Januari 2027 itu kan di titik berikutnya. Kecuali saya bilang perbayaran pertama dilakukan 1 Januari 2026, berarti di sini dia. Ya, titik 0. Nah, itu berarti AD. Kenapa harus bisa bedain? Karena tabel yang dilihat berbeda. Oke. Nah, ini saya skip aja. Kita lihat yang FVOA. Berarti lihat tabel di Excel yang ini nih. Ya. Tabel ketiga ada OA depannya terus FVF. Ya, itu tabel ketiga. Ada kasus kayak gini nih. ABC akan mendepositokan 20.000 ya dengan I 12% pada akhir. Kalau akhir enak tuh. Nggak perlu saya tanya lagi, oh pasti OA. Ya. Tiap tahun selama 8 tahun. Ya. Jadi I-nya 12% tiap tahun selama 8 tahun. Berarti N-nya 8. Ya cari aja. Ya. I-nya berapa tadi? 12%. Ya. N-nya 8. Ketemu 11,85943. Ya. Ditanya di soal ini, berapa jumlahnya nanti di masa depan? Ya kan? Berapa jumlah dana segera setelah deposit terakhir, setelah 20.000 ini masuk, nilainya terakhir berapa? Ya, 12% 8. Kalau pakai rumus ini kita ketemu, ya. Tapi kalau pakai tabel, ya, kita ketemu 12% 8 itu 12.299 ini ya. Oke. 12.299. Nah, ini dia. 12% 8,69. Samakah? Sama. Ya, dengan Excel kita. Oke. Temu dia di situ. Ya, karena ini yang ditanya adalah berapa nilainya di masa depan, berarti tak pakai tabel future value. Kalau pakai atau pertanyaan nilai sekarang ya lihat tabel present value, ordinary annuity. Tapi kita lagi bahas FVOA sekarang. Silakan ada pertanyaan FVOA. Nah, ada lagi. Ini masih FV rupanya, tapi pakai annuity due. Ya. Annuity due itu artinya tadi ya, kalau ada titik, bayar 20.000-nya itu pertama kali di 0. Kalau tadi kan pertama kali bayarnya itu di 1. Sama-sama 8 kali bayar. Cuma kalau OA, seperti ini gambarnya. Kalau AD, gambarnya kayak gini. Ya. Nah, pertanyaannya berapa nilainya di titik 8 atau di masa depan? Ya. Ya, logikanya harus lebih banyak FVAD. Karena, coba Anda lihat ya, matematisnya ya. Karena kalau pakai FVOA, 20.000 yang terakhir ini nggak dapat bunga dia. Iya kan? Dia dimasukin 20.000 pas 1 Januari atau 31 Desember, cuma sudah nggak dapat bunga. Tapi kalau kita pakai yang AD, ya 20.000 terakhir ini kan masih dapat bunga untuk satu periode tuh. Berarti kalau pakai FVAD, ya hasilnya tentu lebih besar. Ya. Nah, tabel mana yang kita pakai? Kalau kita lihat Excel, kita langsung bisa dapat FVAD. Coba cari ya tabel Excel Anda yang paling kanan. Ya, yang paling kanan. AD tapi FVF. Future value tapi yang AD. Berapa tadi N-nya? N-nya 8, I-nya 12. Cari N8, I12. I12 harusnya 1377. Ya, 1377. Berarti 20.000 kali 1377. Tapi coba kita lihat buku atau PowerPoint ini pakai apa? Tabel apa yang kita gunakan? Nah,
rupanya ada juga dia pakai ini. Ketemunya tabel 3 dulu ya. Nah, kalau ini dia nggak punya tabel future value of ordinary annuity. Sorry, future value of annuity due. Ya, dia tetap pakai tabel future value of ordinary annuity yang tadi itu loh. Ya. Jadi walaupun ini kita ngitung FVAD, tapi tabel yang dia pakai tabel 3. Apa tabel 3 tadi? Future value of ordinary annuity. Tetap ketemu 1299, tapi 1299 ini dia kalikan dengan 1 plus I. Saya ulang ya. Untuk FVAD, di PPT kita, dia nggak punya tabel FVAD. Dia pakai tabel FVOA. Tabel 3 ini kan FVOA. Ketemunya 12,299. Tapi 12,299 itu jangan langsung dikalikan dengan 20.000. Kalikan dulu dengan 1 plus I. I-nya kan 12% ya. Ketemu 1377. Nah, baru 1377 itulah yang disebut FVAD. Ya. Sehingga 20.000 kali 1377 ketemunya 275. Tapi saya sudah buatin Excel buat Anda. Anda nggak perlu ngitung pakai cara gini. Anda langsung lihat aja. FVAD ya, yang 12%, 8 tahun ketemu 1377. Sama dengan ini kan, cuma dia kan 2 kali caranya. Lihat tabel 3 dikali 1,12. Kalau kita langsung lihat tabel Excel. Oke, ada pertanyaan? Jadi hasilnya sama, ketemu 1377. Cuma ini kan ketemu dulu 12,29 dikali 1,12. Karena dia tidak punya tabel 4 tadi. Ya, dia hanya punya FVOA. Oke. Permisi Pak. Silakan. Itu berarti kalau UTS gitu berarti pakai tabel ya? Pertanyaan bagus. Nanti kami bagi tabelnya. Jadi ada tabel hard copy, ya, Anda pakai itu. Tapi nanti dibalikin tabelnya. Ya baik, terima kasih Pak. Saya diingatin nanti kalau tes lupa bagiin, nanti saya ambil, saya bagiin di kelas. Terima kasih Bradley. Oke. Sekarang karena nggak mungkin dihafal dan saya tidak merekomen Anda pakai rumus, ya. Kita bukan teman-teman finance and investment. Apa aja tadi? Single sum future, single sum present, ya, future value OA, future value AD. Yang berikutnya adalah present value OA. Nah, ini kalau di tabel kita cari aja yang OA tapi present value. Ya. Dari kanan dia yang ketiga dari kanan, kalau dari kiri dia yang keempat. Ya. Sama kayak tadi, karena OA berarti mulainya titik 1, tapi yang ditanya bukan di titik 20, melainkan nanti ditanya yang titik 0, itu present value OA. Ya. Ini rumusnya begitu ribet, nah kita tinggal lihat tabel. 100.000, ya. Jadi orang ini menang arisan 2 juta. Dia tidak langsung dikasih 2 juta, tapi dikasih, anggap aja gini, hari ini saya menang, ya, 2 juta. Tapi saya nggak langsung dikasih 2 juta hari ini. Ya, sama panitianya dibilang gini, tak kasih 100.000 20 kali ya. Memang sih betul ya, 100.000 kali 20 kan 2 juta. Nah sekarang saya lagi mikir-mikir nih, bener nggak nilainya sekarang itu 2 juta? Ya kan? Nah saya mau ngitung berapa nilai sekarangnya. Jadi 100.000, ya, kalau menurut soal tiap akhir ya berarti OA. Bisa aja soalnya kalau bilang awal ini jadi AD ya. Oke. Nah karena akhir titiknya mulai titik 1 berarti saya pengen tahu nilainya titik 0. Berapa ya nilainya sekarang? Nanti pakai PVOA. Lihat aja tadi tabel PVOA. I-nya 8, N-nya 20. 8, 20. Ketemu berapa tuh? 981. Ya, 9818. Kalau pakai rumus sudah ketemu. Ini juga ada tabelnya, ya. 981. Kali 100.000. 100.000 itu kan R-nya ya, yang dibayar setiap periode. Ketemunya 981. Artinya apa kalau kasusnya gini? Saya menang arisan hari ini 2 juta, dijanjiin bayar 100.000 selama 20 kali. Saya tolak. Mending saya langsung dikasih 2 juta.
Karena kalau dihitung pakai present value nilainya cuma 981 loh, padahal saya menangnya 2 juta. Ya kan? Kecuali saya nggak bisa milih ya. Aturannya emang gitu, oke kamu menang 2 juta tapi dibayarnya nyicil ya. Kalau saya masih bisa milih, saya bilang, ah, saya langsung dikasih 2 juta aja. Uang lebih besar kok, 2 juta dibanding 981. Pahamkah Anda? Itu PVOA. Ya, PVOA. Tabel kita tabel 4 atau di Excel tadi ya, yang OAPF. Nanti mungkin karena hard copy ya, Anda lihat baik-baik judul kepalanya ya, judul headnya ya, itu PVOA kah atau PV ini. Oke, itu PVOA ya. Berikutnya PVAD, sama-sama ditanya di titik 0, cuma pembayaran pertama dilakukan di titik 0. Kalau tadi kan pembayaran pertama di titik 1. Nah, lihat aja, kalau kita punya PVAD. PVAD itu berarti tabel yang 2 dari kanan. Ya, 2 dari kanan. Berapa nih soalnya? 4.800.000, I-nya 11%, ya. I-nya 4.800.000 anuitasnya dibayar tiap tahun. Di awal berarti AD. I-nya 11%, N-nya 4. Cari aja 11, N-nya 4. Ketemu 344. 371. Ya, di sini beda belakang aja, 344, 372. Atau kalau di tabel ya, nih ya, kita pakai PV, oh dia tidak pakai tabel yang PVOA-nya ya. Dia langsung hitung di sini sama. Di tabel kita ketemu 344, 371, ini 344, 372. Itu PVOA. Gimana kalau PVAD? Ya. PVAD berarti apa? Ketemunya yang tabel 5 ya. Tabel 5 yang PVAD. 10 60360. Berapa tadi? 8% 20. 8% 20. 8% 20. 8% 20. Berapa tuh? 10 60360. Sama ya? Temu ini dia. Tek. 10 60360. Ya, jadi kuncinya chapter 5 ini Anda harus paham itu future atau present dari soal. Kedua harus paham itu single sum atau anuitas. Ya. Kalau itu anuitas, kalau tadi kan future present pasti harus Anda paham, 2 itu single sum atau anuitas. Kalau anuitas yang ketiga ya, pastikan itu OA atau AD. Ya, pastikan itu OA atau AD. Karena kalau Anda tahu itu future atau present, kan Anda tinggal lihat di Excel kita F atau P. F itu future, P itu present. Itu single sum atau anuitas. Nah, kalau itu single sum tinggal lihat aja di Excel kita single sum atau ada AA-nya di situ. Terus ketiga, itu OA atau AD. Nah, kalau Anda sebenarnya tabelnya kan sudah tersedia. Tinggal Anda putuskan tadi. Dia yang mana tuh? Ya, di antara present atau future, single sum atau anuitas, OA atau AD. Selain itu juga jangan lupa kalau soalnya dipelintir dengan cara tadi pembayarannya 2 kali dalam setahun, berarti I-nya Anda bagi 2, N-nya Anda kali 2, atau 4 kali dalam setahun, I-nya bagi 4, N-nya kali 4. Karena tabelnya udah tersedia, cuma benar nggak tabel yang kita cari? Sementara itu dulu, sebelum saya lanjut, ada diskusi dulu. Pak, saya Ya. bingung cara bedain AD sama OA. AD sama OA. Ya, Oke, makasih Faustin. Cara pertama yang paling simpel adalah lihat di soal, ya. Kata-katanya adalah pembayaran anuitasnya itu di awal atau di akhir. Ini cara pertama ya. Kalau kata-kata soal kayak contohnya di slide, dilakukan di awal, itu sudah pasti AD. Ya.
Tapi kalau kata-kata soal itu mengatakan, mana contoh yang lain, dilakukan di akhir, itu sudah pasti OA. Umumnya soal kayak gitu, awal akhir, ya. Cara kedua adalah ketika soal sudah agak naik dikit levelnya, lihat tanggalnya. Ini kan nggak sebut tanggal ya, tapi kalau ada soal gini, ABC menang arisan 2 juta pada tanggal 1 Januari 2026. Nah, berarti langsung Anda bayangin garis bilangan di mana titik nolnya itu adalah 1 Januari 2026. Ya. ABC akan dapat uang 100.000 selama 20 kali, di mana pembayaran 100.000 pertama kali di 1 Januari 2026. Nah, berarti kita ada di titik 0 1 Januari 26 dan pembayaran pertama kali di titik 0 juga. Oh, itu sudah pasti AD. Karena di awal. Ya, dibayarnya di awal. Tapi kalau soalnya bilang gini, ABC menang 1 Januari 2026, dibayar 100.000 tiap tahun, tapi pembayaran 100.000 pertama itu dilakukan 1 Januari 2027 atau 31 Desember 2026, kan bukan di titik 0, berarti di titik 1. Nah, itu OA. Ya, jadi bisa dari kata-kata awal dan akhir atau bisa dari tanggal. Nah, kalau tanggal berarti kita harus bisa bayangin garis bilangan. Kalau perlu nanti kalau Anda pakai coret-coretan ya berarti Anda gambar gitu ya. Titik nolnya itu adalah tanggal yang di soal, tanggal pertama. Tinggal bayarnya kapan? Di tanggal itu, kalau di tanggal itu di titik nol berarti AD. Kalau di tanggal berikutnya entah 31 Desember atau 1 Januari tahun depan itu OA. Gimana Faustin? Oke, paham Pak, makasih. Oke, sama-sama. Yang lain? Itu pertanyaan yang valid sih ya, artinya ya itu masalah umum yang ketemu ya. Kalau present dan future mungkin bisa lah ya, maksud nggak bisa bedain present dan future. Single sum dan anuitas mungkin bisa dibedain karena kalau anuitas ada tuh pembayaran atau angka yang tiap tahun. Nah yang sulit biasanya itu ini O atau AD ya. Betul tuh pertanyaannya tuh. Lanjut ya. Oke. Nah, kalau kita sudah selesai dengan single sum maupun anuitas, present maupun future, ya. Sekarang kita masuk ke apa ya? Kalau saya bilang situasinya agak lebih rumit. Ada namanya deferred annuity, ya. Jadi ini anuitas tapi deferred. Deferred itu ditangguhkan, ya, ditangguhkan. Ada kasus kayak gini nih. Ini garis bilangannya nih. Harusnya orang ini bayar 100.000 ya setiap periode. Oke. Tapi ternyata ada yang putus di sini nih. Di titik 0, 1 atau 2 nggak ada 100.000-nya. Ya. Berarti ini ada anuitas tapi yang tidak terbayar atau belum terbayar. Nah, itu yang disebut ditangguhkan atau deferred. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau yang ditanya berapa nilai masa depannya, itu gampang, dalam tanda kutip gampang. Ya tinggal dihitung aja N-nya itu berapa kali. Kalau N-nya harusnya bayar 10 kali, dia cuma bayar 7, berarti N-nya tetap 7. Ya. I-nya berapa ya sesuai soal nanti, dicari di soal. AD atau OA? Ya sesuai soal juga. 100.000 itu dibayar di akhir atau di awal. Jadi kalau yang ditanya berapa future value, kalau terjadi kasus kayak gini nih, nah itu tinggal N-nya adalah sebesar berapa kali udah kita bayar. Harusnya bayar 10 kali, cuma bayar 7 kali, ya berarti N-nya 7. Pakai future value. OA atau AD tadi? OA-nya di akhir, AD-nya di awal, tergantung soal. Yang agak rumit itu kalau kita disuruh ngitung present value. Itu yang nanti saya liatin ya. Saya nggak bisa langsung ngomong gimana caranya kayak future value, tapi nanti saya liatin. Nah, saya ulang tadi ya, kalau kasusnya deferred annuity dan ngitung future value, harusnya lebih simpel karena ya kayak ngitung future value biasa. Yuk kita lihat. ABC berencana beli tanah dengan melakukan angsuran pembayaran 6 tahun. Logika awalnya dia mau bayar 6 kali. Karena masalah cash flow, ABC hanya dapat menyetor 80 juta pada akhir tahun keempat, 5, dan 6. Akhir kata kunci tadi Faustin. Oh ini berarti OA nih harusnya. Ya. Tapi 8 jutanya itu nggak bisa dia setor di tahun 1, 2, dan 3. Ya.
Nah, sekarang ditanya berapa kira-kira total akumulasi uangnya ya di akhir tahun ke-6 ya, di akhir tahun ke-6. Karena yang ditanya future value, nah kayak gini nih. Ya. Kalau normal dia punya duit itu pasti mulainya titik 1 karena kan kata-katanya akhir ya. Akhir kata-katanya. Berarti harusnya 1, 2, 3. Tambah 3 kan 6 ya. Tapi ini nggak normal. Dia lagi punya masalah cash flow tadi. Dia baru bisa di akhir tahun ke-4. Karena kata-kata akhir tadi OOA berarti. Terus ditanya feature. Ya udah, feature value OA. Cari aja tabel. Ya. Tabel berapa persen tadi? 5% ya. Feature value OA. 5%. Berapa kali yang dia bisa bayar? 3 kali tok. Oh, berarti 3, 15, 250. Ya, 3, 15, 250 kalau pakai tabel. Jadi feature value deferred annuity that simple. That simple. Ya. 1 plus 1 berapa? Ada pertanyaan deferred tapi ya, deferred itu maksudnya dia nggak bisa bayar seperti idealnya, seperti seharusnya. Tapi jangan takut kalau yang ditanya nilai masa depan ya, itu berarti N-nya ya sebanyak berapa kali dia bisa bayar. Gimana kalau soalnya bilang di awal, Pak? Ya udah, berarti FVAD. Tinggal lihat tabel FVAD. Ada pertanyaan di deferred annuity yang future value? Nah, kita masuk yang rumit, yaitu yang ditanya present value. Lihat kasusnya nih. XYZ bikin software. Ya. Terus dia jual ke kampus yang namanya kampus 123. Perjanjian awalnya, kampus 123 mau bayar 50 juta 6 tahun. Ya, 6 kali pembayaran tahunan, berarti 6 kali 50 juta. Ya. Pembayaran akan dimulai 5 tahun dari sekarang. Ya. 5 tahun dari sekarang. Berarti 1 tahun dari sekarang, 2 tahun, 5 tahun dari sekarang. Berarti dia titiknya di sini nih. Kita lagi sekarang nih, titik 0 ya. Terus ini adalah 5 tahun dari sekarang. Ya, 5 tahun dari sekarang. Ternyata karena ini 6 kali, ya, ini 6 kali berarti, berarti titiknya nanti seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada yang kosong di sini. Ya, ada yang kosong di sini. Itu namanya deferred. Kalau ditanya berapa future value-nya ya tinggal pakai future value, tapi ini OA atau AD. Nah, karena ini titiknya ada di titik apa? Titik 5 ya. 5 tahun dari sekarang itu kan berarti di titik 5. Nah, ini akhir nih. Memang agak sulit untuk pahamnya, tapi intinya gini. Pembayaran akan dimulai 1 tahun dari sekarang, itu kan berarti titik 1. Ya kan? Bukan dari titik 0. Kalau 5 tahun berarti titik 5 sini, berarti bukan AD intinya, ini adalah OA. Kalau ditanya PV ya, halo. Oke, saya lanjut ya. Jadi yang ditanya ini adalah OA, tapi PV. Kalau yang ditanya adalah future value ya tinggal tadi. Pakai aja tabel future value OA, I-nya 8%, N-nya berapa nih? 2, 4, 6. Tapi yang ditanya PV nih. Ya. Yang ditanya adalah PV. Nah, kalau yang ditanya adalah PV, cara hitungnya 2 kali. Kita hitung dulu berapa nilai di titik 4. Ya. Itu berarti kita mau ngitung present value anuitas OA dengan I-nya 8%, N-nya 6. Ya. Terus nanti dari titik 4 ini kita tarik ke titik 0 pakai present value single sum. Berarti N-nya 4, I-nya 8. Tapi kita harus tahu nilai di Nilai di 4 ini berapa. Ya. Itu cara pertama. Cara kedua yang sebenarnya
paling simpel itu adalah seperti ini nih, sebentar. Ini cara kedua. Caranya yang paling simpel itu gini sebenarnya. PVFOA secara total itu ada berapa kali sih? Harusnya 10 kali. Ya kan? Ini 6, kalau ditambah titik 4, 3, 2, 1, berarti kan 10. Kurangi dengan PVFOA yang tidak terbayar. Ya, tidak terbayar. Berarti itu PVF 4. Jadi cari tabel PVFOA. Yuk kita cari di Excel. PVFOA, oke. Yang total yaitu 10, 8%. Saya kuningin ya. 10, 8%. Nah, itu ketemu 14 sekian. Kurangi dengan yang 8% tapi tidak terbayar, yaitu 4 kali. Berarti 4,5. Jadi 14 kurangi 4,5. Ya. Sorry, PVFOA 10, 8%. 10, 8% ini kenapa ketemunya 67008. Oh, ini FVF, sorry, saya salah lihat tabel. Nah, ini udah benar analisisnya tapi salah lihat tabel. 10, 8%, berapa tuh? 671108. Itu adalah total 10 kali pembayaran. Kurangi dengan yang nggak terbayar, yaitu 4 periode 31213. Ya. Nah, baru kalikan 50 juta hasil pengurangnya. 6,71 kurang 3,31. Ketemunya 3,39. Berarti harusnya nilainya di titik 0 itu adalah 169. Itu cara paling simpel sebenarnya. Cuma kita harus lihat tabel 2 kali. Secara total, kurangi yang tidak terbayar. Ya. Ada pertanyaan dulu untuk cara pertama. Cara yang menurut saya paling simpel. Nah, sekarang kita membuktikan pakai cara yang tadi saya sebutkan. Kita hitung dulu berapa nilai di titik 4. Nilai titik 4 ini kan berarti present value ordinary annuity. I-nya 8%, N-nya 6 kali. Ini nih. Ya kan? Di titik 4 itu I-nya 8%, N-nya 6 kali. Ketemu 231. Berarti berapa nilainya di titik 0? Ya udah, karena 231 ini nggak ada anuitas lagi, berarti kan single sum. Single sum-nya berarti N-nya 4, I-nya 8%. Ketemu 169, kan sama dengan tadi ya, mirip-mirip ya. 169,897,500. Nih. Nah, Anda mau pakai cara yang mana nih? Mau pakai cara yang langsung dikurangi faktornya atau cara pelan-pelan? Ya, cara pelan-pelan. Sehingga ketemu harusnya angka yang mirip-mirip. Itu deferred annuity. Ada diskusi? Agak sulit saya akui, cuma ya harus kita jalani. Ada lagi cara hitung present value yang namanya expected future cash flow. Jadi kita itu sama sih tugasnya kita, yaitu tujuannya kita yaitu menghitung kira-kira berapa cash yang harus saya siapkan. Tapi ini ketidakpastiannya banyak. Kalau tadi kan kita sudah tahu berapa tingkat suku bunga, berapa lama gitu. Kalau ini coba lihat kasusnya. Tuan ABC ini pengen tahu dia harus tabung berapa supaya cukup untuk bisa overhaul. Overhaul itu turun mesin. Ya. 2 tahun lagi dia rencana untuk overhaul atau turun mesin mobilnya. Nah, masalahnya berapa biaya turun mesin itu nggak pasti 2 tahun lagi. Dia cari-cari. Ada bengkel yang keluar uang katanya 2 tahun lagi 200. Ada bengkel yang 450, 600, dan 750. Terus kemungkinannya dia hitung. Nah, kemungkinan ini ya tergantung berapa bengkel yang pakai 450. Mungkin dari 10 bengkel ada 3 bengkel. Ya kan? Yang pakai 600 mungkin dari 10 bengkel ada 5 bengkel. Mungkin gitu cara ngitungnya. Nah, dia kan pengen tahu berapa yang harus dia tabung sekarang. Di bank itu tingkat suku bunga 6%, dia hitung pakai cara gini. Jadi dia kalikan semua, 200 kali 10%, 450 kali 30%, dan seterusnya. Ya kali semua kan. Terus dia total. Ketemunya 530. Nah, 530 itu kan 2 tahun lagi. Ya sudah, berarti cari present value single sum,
dengan I 6%, oh ketemu 471,70. Berarti kalau dia tabung sekarang 471,70, 2 tahun lagi dia bisa dapat 530. Tapi Pak, kan tidak ada yang 530 di sini. Nah, itu gunanya kita mengkalkulasi pakai probability tadi. Karena kan nggak pasti ya. Yang 200 belum tentu. Oh, yang 600 Pak kemungkinannya lebih besar, tapi kan belum tentu juga. Makanya kita kita kombinasikan ketemu angka 530. Itu 2 tahun lagi. Berarti tahun sekarang berapa harus ditabung? 472 atau 471,7. Oke. Sekarang lihat contoh satu nih. Lihat contoh satu. Yang ditanya itu bukan present value atau future value karena sudah diketahui. Ya. Yang ditanya N-nya. Jadi ada kasus gini. Dia mau mengakumulasikan dana 70.000 ya untuk pembangunan monumen. Sehingga tahun ini dia invest 47811. Dia yakin kalau dia invest 47811 ya, berapa tahun lagi nih? Oh, dia malah nggak jelas ya. Kalau tingkat suku bunganya 10%, dia nggak tahu berapa tahun lagi dia bisa dapat 70.000. Makanya ditanya N-nya berapa. Gimana caranya? Ada sih di slide bahasa Inggris. Gimana caranya? Ya, Anda tinggal pilih salah satu. Anda mau pakai rumus present value atau Anda mau pakai rumus future value. Ya. Coba mana pekerjaan saya yang Excel tadi. Oke. Nih, kalau Anda mau pakai rumus future value, berarti kan 70.000 sama dengan 47811 dikali future value factor. Ya kan? Berarti 70.000 sama dengan 47811 kali future value factor. Sekarang yang tidak diketahui itu kita taruh ke kiri. Future value factor sama dengan 70.000 bagi 47811. Ketemulah angka 146410. Kita lihat aja tabel future value factor yang single sum. Di situ I-nya sudah ketahuan 10%. Kita geser ke 10% ke kanan. Hasilnya sudah kita tahu sekitar 14410. Oh, ini nih. Berapa tuh N-nya? N-nya 4. Ya. Ketemunya N-nya 4. Itu kalau kita pakai rumus future value. Tapi kalau kita pakai rumus present value gimana? Jadi 47811 sama dengan 70.000 kali faktornya present value single sum. Ya. Berarti faktornya present value single sum ya, itu sama dengan 47811 bagi 70.000 atau ketemu 0,68301. Ini matematika banget loh ya. Oke, yang mau kita carikan N-nya. Cari aja tabel. Cari aja tabel ini. Ya, tabel present value single sum. Cari tabel present value single sum yang I-nya 10%. Mana I-nya 10%? Ini. Ya. Yang paling mendekati 0,68301. Nih. Ini N-nya berapa nih? 4. Ya. Jadi entah Anda mau pakai pendekatan present value atau pendekatan future value, harusnya ketemu N-nya sama dengan 4. Jadi ini kombinasi matematis sama lihat tabel. Ada diskusi dulu dari contoh 1. Clear ya? Oke, nanti kalau Anda nggak perlu minta Excel saya karena sebenarnya ada di slide yang bahasa Inggris. Coba kita lihat yang contoh 2. Sama nih. Contoh 2 ini, oh ini di belakang ada ya. Jadi kalau mau cari pakai tabel future value, carilah di tabel future value yang I-nya 10% yang mendekati 14610. 14410 berarti nanti ketemu N4. Kalau mau cari pakai tabel present value,
Cari yang 0,68301 dengan I 10%. Anda turun, ketemunya N-nya 4. Ya. Kasus 2. Sama nih. Ketahuan present dan future, tapi nggak ketahuan I-nya. Nah, Anda mau pakai yang mana? Rumus present atau future value? Ya. Anggap aja kita pakai rumus future value. Berarti 1409870, ya. Oh, ini angkanya agak beda ya. Ini 1070584, ya. Berarti ini ya sama dengan 800.000. Saya ganti ya. 1070584. 1070584, ya. Itu sama dengan 800.000 kali future value N-nya 5, I-nya yang ditanya. Ya, I-nya yang ditanya. Berarti yang tidak diketahui itu kita pindah ke kiri, sehingga itu adalah 1070584 dibagi 800. Ya. 1070584 bagi 800. Itu ketemunya 1333823. Nah, cari aja di future value factor yang single sum dengan N5. Cari yang paling dekat ke 1333823. 133. Oh, 6%. Nah, berarti ininya 6% nih. Ya kan? 133.623 ini kan, 823 ini kan 6% ya. Itu kalau pakai apa? Future value. Gimana kalau pakai present value? Berarti 800.000 yang ini sama dengan 1070584 dikali present value factor. Nah, yang tidak diketahui taruh di kiri. Berarti 800.000 dibagi 1070584. Ketemulah angka 0,74726, tapi di tabel present value. Cari di tabel present value yang N-nya sudah diketahui 5. Cari yang I-nya mendekati 0,74726. N-nya udah diketahui 5. 0,74726. Oh, ini nih. I-nya yang 6%. Nah, sama ya. Mau pakai cara pertama ketemu 6%, pakai cara kedua ketemu 6%. Ada pertanyaan untuk kasus kedua? Begitu juga sebenarnya kalau kasus ketiga, ya. Nah, ini ya tadi ya, mau pakai pendekatan future value atau pakai present value. Ya, terserah tuh. Yang ini adalah ordinary annuity. Yang ditanya itu berapa R-nya. Ya, berapa R-nya. Ya, jadi kita itu sudah tahu nilai masa depannya 14.000. I-nya 4%, N-nya 10. Ya. Berapa yang harus saya simpan nih di tiap periode? Ya. Nah, logikanya adalah kayak gini, kita pakai rumus. Kenapa OA ya? Kenapa ini OA? Kenapa tanda tanyanya ini nanti kita mau hitung OA? Ada apa? Pertanyaan, ada ide? Kenapa OA? Karena titik tanda tanya pertama itu ada di titik 1. Berarti yang kita pakai adalah rumus FVOA. Kecuali titik tanda tanyanya ini, atau titik terakhirnya ada di titik 10.
Kalau titik terakhir ada titik 9, titik pertama ada titik 0, itu berarti AD. Ini berarti rumus FVOA. Oke. Ini kan rumus FVOA kan? FVOA-nya 14.000. Ya. Yang dicari adalah R dengan N10, I-nya 4%. Betul ya? Kenapa 4%? Karena 8% bagi 2. Ya. Terus kenapa 10? Karena 5 tahun kali 2. Ya. Semi annually. Nah, cari aja di tabel tuh FVFOA. Ya, cari tabel FVFOA, mana FVFOA yang N10 I 4%. 4% 10. Oh, ketemu itu tuh. 12, 006, 11. Nah, berarti kalau 14.000 sama dengan R kali 12 koma, ya R sama dengan 14.000 dibagi 12, 006, 11. Ketemunya 1 atau 1166. Itulah R-nya untuk kasus 3. Kasus 4. OA lagi nih. Ya, karena lihat 20.000-nya pertama dibayar di titik 1. N-nya berapa? Ya. Nah, rumusnya tetap FVOA. Ya, rumusnya tetap FVOA. Future value-nya 117 sudah diketahui, pembayarannya tiap bulan atau tiap periode 20.000. Ya. Berarti tinggal taruh di kiri yang nggak diketahui, dibagi ketemu 0,586660. Cari di tabel FVFOA. Ya, cari di tabel FVFOA yang 8%, tinggal cari N-nya berapa. Cari 8%, N-nya berapa tuh, supaya ketemu 58660. Saya kuningin. Oh, N-nya 5. Ya, N-nya 5. Ya, itu contoh yang keempat. Yang kelima, gimana memecahkannya? Ini enak sih, sudah ada judulnya ya, tapi coba kita analisis kenapa ini present value. Kenapa ini present value? Kenapa bukan future value? Karena pembayaran pertamanya jatuh di tempo 1 bulan dari sekarang, Pak. Itu menentukan OAAD ya. Tapi ini kenapa yang ditanya present value? Betul, karena 1 bulan dari sekarang, ya, ini ada kata-kata ya. Pembayaran pertama jatuh tempo 1 bulan dari sekarang, berarti kan titik 1. Oke, itu OA. Tapi kenapa yang ditanya present value? Present value of OA. Sehingga nanti kalau pemecahannya, ada yang mau jawab? Jadi kita mengasumsikan 52877 itu adalah tagihan sekarang. Masuk akal ya? Kita kalau punya kartu kredit, kalau ditagih itu kan berarti kalau bisa dibayar hari ini. Ya kan? Berarti 52877 itu bukan masa depan, tapi nilai sekarang. Berarti kalau dia masuk rumus, dia rumusnya 528,77 itu adalah nilai sekarang. Nah, 50-nya itu pembayaran anuitas kan? Tadi udah dijawab. OA karena 1 bulan dari sekarang. Ya udah masukin rumus PVF OA berarti. Tinggal digeser ke kiri yang tidak diketahui. Berarti 528 dibagi 50 ketemu 10,57540. Cari di tabel OA PVF. Mana tabel OA PVF? Ini. Ya. Terus N-nya sudah diketahui 12. Tinggal cari I-nya yang mendekati 10,57. Ya, N-nya sudah diketahui 12. Tinggal cari 10,57. Oh, I-nya 2%. Nih. Memang nggak mirip-mirip banget ya, 10,57534. Kalau ini 10,57540.
40, tapi itu yang paling dekat. Oh, berarti I-nya 2%. Ya. Jadi rumus ini kan matematika banget, tinggal kita bolak-balik. Tapi tadi kuncinya ini tanya OA tadi udah dijawab dengan baik karena 1 bulan dari sekarang. Tapi ini PV atau FV ya. Nah, 528 itu nilai masa depan atau nilai sekarang. Karena kalau kita pakai rumus FVOA bisa salah kan hitungnya. Ada diskusi dulu kasus 5. Kasus 6. Juan dan Marcia menabung 36.000 ya untuk kuliah anak mereka Maria. Mereka mendepositkan uangnya di bank di mana mereka dapat memperoleh bunga 4% semi-annually. Ya. Berapa uang dengan nominal yang sama, berarti anuitas nih, yang dapat diambil anak mereka pada akhir, udah. Ya, pada akhir setiap 6 bulan. Ya, selama 4 tahun masa kuliahnya. Berarti 4 tahun kali 2, N-nya 8, ya, N-nya 8, terus 4%-nya bagi 2, 2%, 2% N8. Ya, 2% N8. Sekarang pertanyaannya 36.000 itu nilai sekarang atau masa depan? Kalau dibaca baik-baik soalnya, ya, sudah ada uang sekarang 36.000 hari ini, hasil tabungan si orang tuanya. Tinggal anaknya mau ngambil berapa tuh. Ya. Setiap 6 bulan selama 4 tahun. Itu maksudnya. Kalau I-nya 4%. Berarti kan kalau dari membaca ini kan uang 36.000 itu sekarang. Ya, sehingga yang dipakai rumus PVOA. Nih. Ya kan? Ya tinggal operasi matematika biasa lagi. Ya, sudah bisa didapat di mana? Di tabel tuh PVFOA 82% adalah 0,732 7,32548. Yuk kita cari. 82%. 2% 8. Oh ini. 7,32 548. Ya kan? Kalikan itu dengan R. Ketemu 36. Berarti R sama dengan 36 bagi 7,32548. Berarti yang bisa diambil si anak itu 4.900. Setiap 6 bulan sekali, 4 tahun ke depan. Ya. Kalau katanya nggak boleh habis, ya berarti harusnya lebih sedikit dari 4.900 dong. 4.000 kah? Ya 4.500 kah? Logikanya kan gitu. Ada diskusi chapter 5 tentang time value of money. Nanti saya bagikan Excel-nya, saya diingatin ya Bradley, kunci jawabannya. Masih ada sebenarnya kasus terakhir ini. Ya, nanti Anda belajar dari Excel saya ya. Saya cerita aja kasusnya gini. Ada seseorang meninggal. Terus dia tinggalkan warisan ke ahli waris, suaminya. Nah, ahli warisnya ini, suaminya dikasih pilihan. Brand, kamu mau uang 55.000 hari ini juga, berarti kita sudah tahu pembandingnya itu 55.000 hari ini. Ini pasti ngitung present value. 55 itu nggak usah dihitung. Itu sudah pasti hari ini. Ya. Atau kamu mau pilih yang nomor 2. Dapat uang 4.000 tiap 3 bulan, dibayar di akhir. Oh, ini berarti kita mau ngitung PVOA. Ya kan? Akhir. Ya, setiap triwulan selama 5 tahun. Ya, triwulan itu berarti 1 tahun ada 4. 5 tahun berarti 20 N-nya. Ya kan? I-nya berapa? 2,5%. Udah jelas nih, 2,5% per triwulan. Nanti nomor 2 itu cari PVFOA. Ya, PVOA. R-nya 4.000. N-nya 5 tahun kali 4 berarti 20. I-nya 2,5. Bandingkan dengan 55.000. Ya kita cari yang paling besar dong. Nomor 3. Hari ini dapat 18.000 plus 1.800 setiap 3 bulan selama 10 tahun. Nah, berarti kita hitung. Ya, 18.000 plus PVAD. Kenapa AD? Awal ini. Ya kan? Setiap 3 tahun. Atau selama 3 tahun.
Ya, jadi setiap 3 bulan selama 10 tahun. Dibayarkan awal setiap 3 bulan. Ya, berarti kalau 3 bulan dibayar tiap 3 bulan, 1 tahun ada 4 3 bulan kan? Selama 10 tahun berarti 4 kali 10, 40. Ya kan? 1 tahun ada 4 3 bulan. Ini 10 tahun berarti 40 N-nya. I-nya tetap 2,5. Atau yang nomor 4. Ya. Uang tunai 4.000 setiap 3 bulan selama 3 tahun. Berarti kita hitung PVFOA-nya. Setelah itu, setelah dapat 4.000 selama 3 tahun tiap 3 bulan, kita dapat 1.500 tiap 3 bulan selama 25 triwulan berikutnya. Berarti itu kita hitung dulu, kita tambah dengan yang 4.000. Mana yang lebih banyak di antara 1 sampai 4? Itu yang harusnya dipilih. Nanti Anda lihat di Excel. Kalau Anda nggak paham Excelnya, ayo tanya saya nanti lewat WA Group ya. Intinya slide atau chapter nomor 5 selesai kita bahas. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita masih 1 jam lagi. Ini saya stop dulu recording untuk chapter 5 ya, biar nanti